Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut dengan penuh sukacita firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, yang tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 26 sampai 30, dengan topik karya Allah bagi orang pilihannya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam kehidupan kita tidaklah dipungkiri, kadang-kala kita bisa menjadi lemah. Apakah fisik kita ketika usia semakin bertambah? Jadi akan lansia atau tidak lansia? Mau dokter, tahu, sama hasil hidup yang mana? Tapi menurut badanmu lebih masuk lansia deh. Tetapi dalam kehidupan kita sering sekali dalam kehidupan manusia tergoda justru untuk menampilkan kehebatannya, kelebihannya, kemampuannya, untuk menunjukkan siapa dia dan bagaimana dia. Bahkan bisa terjebak kepada melakukan melebihi dari kemampuan menurut ukuran dia yang seharusnya standarnya, supaya hanya disebut dengan jago, hebat, luar biasa, dan embel-embel yang lainnya. Seolah-olah hendak menolak realitas bahwa dalam kehidupan kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi tidak berdaya. Dan itu yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu, Bapak Ibu, dengan berbagai tantangan yang cukup kompleks yang mereka hadapi pada saat itu. Ketika adanya tekanan secara politis melalui pemerintahan Romawi terhadap para pengikut Kristus, ketika adanya tekanan dari penganut daripada agama Yahudi pada waktu itu yang mencoba untuk menindas, mencoba untuk menghancurkan dengan berbagai cara dan upaya terhadap para pengikut Kristus, maka kemudian bisa saja mereka menjadi lemah, menjadi putus asa, dan bahkan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Karena mereka melihat ketika mengadu ke sana maka tidak
ada perbuatan yang sia-sia. Ketika berpihak kepada pemerintah dan penguasa Romawi pada waktu itu, maka dianggap justru membawa mereka kepada situasi kondisi yang malah lebih bahaya oleh karena tindakan yang akan mereka terima akibat atau konsekuensi dari pilihan iman mereka di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang dialami di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga Paulus mengingatkan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ketika kelemahan daging kita, kelemahan fisik kita, kelemahan pikiran kita, kelemahan dalam semangat kita, hal itu tidak akan pernah membatasi Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Batasan-batasan manusiawi kita tidak akan pernah menghambat kita, menghambat Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang menarik Bapak Ibu, ternyata kata kelemahan itu dalam bahasa Yunani itu yang digunakan oleh Paulus dalam nats ini disebut dengan asthenia. Bukan hanya kelemahan dalam soal fisik seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi mencakup di dalamnya juga adalah kelemahan iman, kelemahan secara spirit mereka, keterbatasan pengertian, ketidakmampuan rohani mereka, sehingga mereka boleh menjadi lemah. Itu yang disampaikan oleh Paulus, diingatkan dalam nats ini, ketika dalam kondisi kelemahan itu, ingatlah bahwa ternyata Roh Kudus itu tidak diam, Roh Kudus itu tidak berhenti, bahkan Roh Kudus itu tidak mengabaikan orang yang percaya, apalagi membuat orang yang percaya. Karena apa? Karena dia anggap sudah tidak berdaya lagi. Karena dia apa? Karena dia anggap tidak lagi memiliki kekuatan, kemampuan. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu tolak ukur yang berbeda. Biasanya dalam dunia kerja Bapak Ibu, kalau sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi, maka kemudian pecat atau kan ini naik. Akhirnya dia kalau gawe merugikan perusahaan, kan begitu. Karena dihitung tidak lagi bisa menghasilkan. Itu dari sudut standar dan ukuran duniawi dalam pekerjaan. Ketika dilihat kekuatannya sudah semakin berkurang, tidak ada lagi artinya, maka lebih baik dikeluarkan. Jadi kalau menurut secara manusiawi dilihat kemampuannya semakin berkurang, maka kemudian pasti tidak akan dipakai. Tapi tidak dengan pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Itu yang disebutkan, diingatkan Paulus ketika disebutkan Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada hal kadang-kala yang membuat kita tidak bisa menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu. Dan kuboto, ya kita mengalami semua saat ini. Pauluson, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika betapa sulitnya, betapa susahnya kita mengucapkan oleh karena pergumulan yang berat, pergumulan yang sulit dalam kehidupan kita. Ya deh, tahu deh, ada luar biasa dari jemaat agak berkomanda. Pada opsi itu dulu habis. Apa itu? Dalam kehidupan berjemaat kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang pernah ditempatkan di satu jemaat yang sedang konflik. Pada waktu itu baru majalah Tokoh, kemudian Paulus mengatakan, Tuhan mau kami katanya. Saya bilang saya tidak berkuasa menolak, kemana disuruh saya akan pergi. Dan ternyata ketika di tengah-tengah situasi seperti masuk, wah ini ada kubu sana, ini ada kubu sini. Baru tadi mengatasi orang. Nah, tapi dicoba, kemudian coba masuk ke sana, ketika berjalan ke sana, kata kelompok di sini, apa tidak dinyalakan katanya. Nah, budaya itu sih, sebut naik ke sana. Atau hidup mesam saya, akhirnya apa tidak dinyalakan pada seluruhnya. Bayangkan kita dalam kondisi yang terjepit. Itu siamun salah, Tuhan bilang salah. Ke kanan salah, ke kiri salah, semuanya serba salah. Kemudian saya mengatakan Bapak Ibu, Tuhan, kuliah ini adalah kuliah bukan kuliah saya.
Saya hanya bisa melakukan yang bisa saya lakukan. Baik kok kamu itu ngadingkan, sudah baik ke sana, sudah baik ke sini, tetapi justru selalu banyak lagi dengan mengatakan, sudah pendetanya sana. Kemudian ke sana juga disebutkan sudah pendetanya sana. Menjadi sesuatu yang menurut kita tidak mengenakan nama iman. Karena menurut kita mencoba untuk masuk kepada semuanya, untuk boleh bergabung kepada semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi kita diingatkan dengan satu syarat seperti dikatakan oleh seorang teolog bernama Martin Buber. Dia katakan hubungan terdalam terjadi saat topeng kita lepas. Hubungan terdalam terjadi saat topeng kita lepas. Hubungan terdalam itu berarti keberanian kita melepaskan topeng kita seolah-olah kuat padahal lemah. Seolah-olah luar biasa padahal tidak ada apa-apanya. Seolah-olah mampu padahal sudah tidak berdaya. Bagaimana kita melepaskan topeng kita Bapak Ibu di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang kita alami dan kita hadapi, maka kita melepaskan topeng kita dan kita berkata secara jujur kepada Tuhan, inilah saya Tuhan. Saya sedang menghadapi pergumulan seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun dengan pekerjaan saya memberikan yang terbaik, tapi juga tidak naik-naik posisinya katanya. Saya sudah mencoba melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita. Saya sudah mencoba untuk menasehati anak-anak saya. Oleh karena kondisi seperti ini, maka bagaimana kita jangan seolah-olah berlaku kuat di hadapan Tuhan, padahal sudah ragu, padahal sudah hancur, berkeping-keping. Tapi bagaimana kita boleh berani dengan melepaskan topeng kita dan menyatakan kepenatan kita, persoalan kita, masalah kita. Maka di dalam hubungan terdalam kita akan temukan di situ, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus seperti yang disebutkan tadi. Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, atau mungkin pergumulan karena sakit penyakit yang kita alami. Orang tua kita kan, atau kita, atau anak kita dan sebagainya, maka kemudian mari kita boleh datang dan terbuka kepada Dia, kepada Tuhan. Karena itu kita mengingatkan akan keterbatasan kekuatan kita, kemampuan fisik kita, kemampuan pikiran kita. Kekuatan bukan terletak pada memanjatkan doa kita dengan kata-kata yang indah, dengan kekuatan iman kita atau kestabilan emosi kita untuk boleh mengatur semuanya. Kemampuan ketika kita dicoba diserang, kita mencoba menjaga kestabilan emosi kita, melainkan pada fakta dalam nafsu diingatkan, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam kelemahan kita. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keterbatasan kemanusiaan kita. Roh Kudus tidak abai. Roh Kudus bukan tidak peduli. Maka kemudian bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu berdoa untuk boleh datang di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, persoalan seberat dan sesulit apapun itu. Maka Roh Tuhan tidak berhenti untuk menolong kita di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk di tengah-tengah kesulitan ya. Mari kita ingat bahwa tidak ada satupun bagian hidup yang berada di luar pekerjaan Allah, di luar daripada kendali Allah. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan pun Allah boleh ada dan hadir. Ingatlah, Tuhan tidak menunggu kita kuat baru Dia datang menolong. Tidak. Biasanya kan Bapak Ibu, kalau kita manusia, ketika kita curhatnya, baru kemudian harus curhat ke Subino tadi. Pergumulan apa? Persoalan apa? Lalu kemudian kita berikan support, kita berikan dukungan. Tapi Roh Tuhan tidak seperti itu. Bahkan dalam kondisi sesulit dan seberat apapun itu, Allah ada dan hadir di dalamnya. Allah tidak berhenti untuk menemani, menyertai, bahkan menolong orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang tampaknya sepertinya hancur di tangan kita, tetapi bisa dibentuk oleh Allah untuk boleh menjadi
kemuliaan bagi namanya saja. Ada yang menarik Bapak Ibu dalam pertanyaan kemarin, Bapak Ibu juga sehubungan dengan tema kita pada minggu ini. Ada kita tema teh? Tak lupa. Karya Allah bagi orang pilihannya. Karya Allah bagi orang pilihannya. Coba lihat, kita baca istilah tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana yang menurut kita dalam proses keluarnya bangsa Israel itu, ketika sudah disampaikan, mereka sudah sampai pada saat itu di gurun pasir di Gunung Sinai pada waktu itu, dan bagaimana keluarnya mereka Bapak Ibu ketika dengan gurun pasir tentu yang ada adalah tandus kekeringan, tidak ada kehidupan, yang ada adalah justru kematian dan sebagainya, karena susah memperoleh makanan, susah memperoleh minuman, ancaman dari hewan, ancaman dari alam, dan banyak lagi ancaman dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi lihatlah cara Allah mendidik umat itu. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir hendak membentuk mereka menjadi umat kesayangan Tuhan, tetapi bukan dengan fasilitas yang lengkap dan mewah, tetapi dengan berbagai lika-liku, berbagai tantangan, berbagai rintangan yang dialami dan dihadapi oleh mereka sebagai jalan dalam memproses, membentuk mereka, dan bukan dalam waktu yang singkat. Kita bisa bayangkan ketika disebutkan umat pilihan Tuhan tetapi 40 tahun berada di gurun pasir yang sesungguhnya bisa lebih cepat. Tetapi lihatlah cara Allah mendidik umat ini untuk boleh mempercayai Allah. Karena kita diingatkan sesuatu yang buruk dan jelek di mata kita manusia, tetapi tidak dengan demikian dengan Tuhan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di mata manusia itu buruk jelek, tapi di tangan Roh Kudus itu bisa menjadi kebaikan bagi orang percaya. Sama seperti pengalaman umat itu, dari sudut mereka adalah padang pasir itu sangat mengerikan. Padang pasir itu sangat tidak mengenakan. Karena itu kita tahu Bapak Ibu bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka bersungut-sungut. Musa, kau bawa kemari supaya kami mati, ya kan? Apa maksudmu Musa? Dengan kondisi gunung pasir mereka sudah membayangkan tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan. Maka bayangan mereka, pikiran mereka adalah dengan gurun pasir yang adalah kematian, kehancuran bagi mereka. Habislah masa depan mereka. Tapi justru gurun pasir menjadi cara Tuhan membentuk umat Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita juga semua yang ada di sini dengan berbagai bentuk gurun pasir yang sedang kita alami dan hadapi, bisa saja terjadi. Tapi mari dalam perjalanan gurun pasir yang kita jalani dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Dia. Karena sesungguhnya Dia sedang membentuk kita. Walaupun kita menghadapi sama seperti pengalaman umat tersebut, sesungguhnya Allah bukan tidak sayang, tetapi Allah sedang membentuk, memproses, dan mempersiapkan kita. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau sudah anak kesayangan, ya pasti dulu lengkap fasilitasnya deh. Coba dilihat kurang. Tetapi ternyata Allah sendiri tidak berbuat seperti itu. Allah sendiri tidak katakan kalau dari Mesir langsung bim salim, kemudian sampai ke tanah Kanaan. Atau kemudian sampai dan Najul dan ada pesawat. Tuhan mengatakan Dia siapkan tempatnya, naik semuanya di sini, maka kemudian saya langsung bawa ke tanah Kanaan. Hanya dalam hitungan detik, bukan jam. Tetapi itu bukan cara dan bukan model dan bukan metode Tuhan dalam membentuk, karena ternyata umat pilihannya harus dibentuk dengan berbagai pengalaman, termasuk pengalaman dalam pengalaman yang menyakitkan. Bahkan saya menyebutkan di tengah pertanyaan itu, gurun pasir menjadi media dari Tuhan membentuk umat tersebut. Di mana padang gurun itu menjadi sekolah iman bagi mereka untuk mau tergantung, untuk mau percaya di tengah-tengah keterbatasan
pasir menjadi tempat Allah berbicara. Bukan Allah jauh dengan mengatakan tauton, rasakan sendiri. Apalagi ketika bagaimana mereka bertengkar dengan Musa dengan berbagai banyak tuntutan, berbagai banyak permintaan. Allah tidak katakan biarkan mereka seperti itu. Tapi Allah tetap menuntun dan Allah juga berbicara di tengah-tengah gurun pasir, dan gurun pasir menjadi tempat Allah menyatakan kehendaknya, tetapi sekaligus juga dengan kekuasaannya yang tidak bisa dibatasi oleh manusia dan tidak dibatasi oleh kekuatan alam yang terbatas dan ancaman bangsa-bangsa yang lain, tetapi itu semua menjadi media cara Tuhan mendidik umat tersebut. Karena itu Bapak Ibu, kan salah kita memberikan fasilitas kepada anak, tapi ingat bagaimana itu supaya bermanfaat bagi mereka. Tapi coba kalau semuanya kita yang lakukan, kita yang kerjakan, kita tidak didik mereka dengan tanggung jawab, terpaksa apa yang terjadi? Udah ragu. Karena apa? Karena biasa segala sesuatu ada kesulitan sudah langsung orang tuanya langsung, kan begitu. Ada kesulitan, kemudian langsung lari, karena kita sudah ada 3 generasi, pasti patah, tapi opungna deh. Wah, rohani opungna tuh, opungna. Itu dari dulu nggak ada jadi apa opungna doang, atau rasnya deh. Tapi sesungguhnya ada pelajaran untuk membentuk dan memproses mereka di tengah-tengah kehidupan, dan bagaimana kita boleh memproses mereka, mengarahkan mereka. Nah, itu yang bisa kita lihat ketika juga Paulus mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu memperlihatkan bahwa ternyata Allah kita bukan Allah yang pasif, Allah yang diam, Allah yang berhenti, yang hanya menjadi penonton, tetapi sebaliknya Allah yang senantiasa tetap bekerja di tengah-tengah kondisi apapun yang kita alami dan kita hadapi. Dan biarlah kegagalan, penderitaan, sukacita sebagai jalan Tuhan untuk membentuk kita semakin dewasa secara iman, semakin membentuk kita, karakter kita, semakin membuat kita boleh semakin beriman, boleh yakin dan percaya kepada Tuhan. Sebab yang ketiga, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Amin. Wah, soalnya ini belum ada penderitaan. Wah, Kahori, Alkitab kita dalam perjalanan bangsa itu sendiri ternyata tidak janjikan kemudahan dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka kita mau diingatkan bahwa dalam kondisi apapun, bahwa Allah itu boleh tetap bekerja, Allah itu boleh tetap berkarya dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita boleh meyakini dan mempercayai Dia. Dan ini yang menarik Bapak Ibu dengan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Apakah itu? Ketika di ayat yang terakhir tadi disebutkan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ternyata kita menemukan, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, dan kemudian dimuliakan. Allah ada dan hadir di situ. Ketika kita ditentukan, kemudian dipanggil dalam prosesnya, Allah ada dan hadir di situ. Allah tidak sekedar memanggil, maka kemudian Dia melepaskan begitu saja. Kemudian kita dibenarkan, ini bagian dari pekerjaan Allah. Dan kemudian bagaimana kita memperoleh upah atas kesetiaan kita, maka Allah disebutkan tadi memuliakan. Allah yang memuliakan, Allah senantiasa ada dan hadir tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir dalam 24 jam di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah yang memulai karya keselamatan dalam hidup orang percaya, Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai pada kemuliaan yang kekal yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya, yang taat. Lihatlah campur tangan dan intervensi Allah di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penderitaan yang sia-sia.
Allah sedang bekerja dan tidak pernah gagal menyelesaikan apa yang Ia mulai. Amin. Lihat perjalanan umat itu Bapak Ibu. Jadi Allah sudah menetapkan tidak ada yang gagal. Sehebat apapun kekuatan Firaun pada waktu itu, tidak ada yang bisa gagal. Sekuat apapun bangsa-bangsa itu, ketika Allah sudah menjanjikan sampai ke tanah Kanaan, maka tidak ada yang gagal daripada misi Allah. Sehebat apapun Raja Herodes untuk menghambat, mengemban pekerjaan Allah dengan ketika kelahiran Kristus pada waktu itu, tidak bisa gagal dalam setiap pekerjaan Allah. Maka kemudian bagaimana kita mempercayai setiap pekerjaan Allah dalam kehidupan kita melalui kita, maka kemudian sangat benar dengan topik kita, karya Allah bagi orang pilihannya. Kita orang pilihan nih, abang Botinan dan Abu Subulung. Amin. Semua orang ini. Kitalah orang pilihannya. Wah, situ beri. Betulkah kita orang pilihan orang Minang dan Abu Subulung? Betul. Kalau betul, maka yakinilah, percayailah, apapun yang sedang kita lalui pada saat ini, sesungguhnya Tuhan sedang memakai kita untuk membawa kita kepada kemuliaan, bukan kepada kebinasaan, bukan kepada kehancuran. Meski dalam prosesnya itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Selamat menikmati karya Allah bagi kita, anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasa akan karya-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami boleh percaya kepada setiap karya-Mu di tengah-tengah hidup kami. Meski kami menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi justru itu bisa menjadi jalan Tuhan sedang memproses kami, sedang membentuk kami. Karena itu ingatkan kami agar kami tidak belajar menjadi angkuh dan sombong dengan menganggap diri kami kuat, hebat dan luar biasa, sehingga lupa akan Engkau Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan kami sendiri pun Engkau ada dan hadir. Dan di tengah-tengah kelemahan kami Engkau datang untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu kami pegang dan kami yakin dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Meski apapun yang sedang kami alami dan hadapi, kesulitan ekonomi, kesulitan akan kesehatan, dan banyak lagi, biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya Tuhan dalam waktu dekat dengan kemah keluarga. Engkau mengundang kami untuk ikut serta di dalamnya, sehingga kami boleh menyisihkan waktu kami itu bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, dan bersekutu, dan mengambil komitmen di dalamnya akan pentingnya Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun usia maupun ulang tahun pernikahan. Berkatilah dari setiap pribadi lepas pribadi, sehingga senantiasa boleh bersuka cita dan bergembira oleh karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, pribadi maupun pas pribadi. Demikian juga dengan keluarga yang pas keluarga. Berkati ya Tuhan, agar boleh senantiasa saling mengasihi, menyayangi. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh Kau berikan buat keluarga yang boleh berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai,
Tuhan yang menolong sehingga mereka tetap kuat dan semangat di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang akan Tuhan persatukan oleh pemberkatan nikah kudus di minggu yang akan datang, Jennifer dan Bonnie. Biarlah Tuhan memberkati mereka, mempersiapkan hati mereka, diri mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa saling mengasihi, menyayangi, dan juga orang tuanya. Tuhan tolong mampukan dan kuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa dan permohonan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.